Kenapa pohon tumbang secara alami ada tulisan angkanya, Pak? Tulisan angka itu terbuat dari jamur yang menumpuk sehingga terbentuklah jadi angka. Dari analisis material sisa bencana, terutama kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus, seorang guru besar IPB memperkuat satu dugaan penting: banjir bandang, longsor, dan rusaknya ekosistem di Aceh, Sumut, sampai Sumbar bukan kejadian alam biasa. Ini bukan hujan terlalu deras atau tanah tidak kuat menahan air. Yang kita lihat adalah bencana ekologis, bencana yang lahir dari tangan manusia, dari kebijakan, dari izin yang ditandatangani, dan dari perusahaan-perusahaan besar yang selama puluhan tahun mengelola lahan di Sumatera. Dan ketika kita tarik satu benang merah, nama-nama perusahaan ini ternyata saling terhubung. Inilah daftar perusahaan yang belakangan dituding sebagai aktor di balik kerusakan hutan, deforestasi, dan konsesi di kawasan rawan bencana. Kenapa penting mencurigai mereka? Mari kita lihat konteksnya. Dari Aceh sampai Sumbar, rumah-rumah porak-poranda. Bukan cuma ribuan, tapi puluhan ribu tempat tinggal rusak diterjang oleh banjir bandang dan longsor. Jembatan, ratusan yang putus, dan korban jiwa. Data per 7 Desember mencatat 940 orang meninggal, dengan ratusan lainnya masih hilang. Total warga terdampak sampai 3,3 juta orang. Sebuah angka yang membuat kita bertanya, apakah ini benar sekadar musibah alam? Foto udara dari Kabupaten Agam menunjukkan desa yang luluh lantak, jalanan hilang disapu arus. Daerah yang sebelumnya terisolasi kini memperlihatkan betapa kasarnya hantaman air. Di Padang Panjang, Jembatan Kembar, dan Gapura Kota hancur berantakan. Akses menuju ibu kota pun sempat terputus total. Dan alasan dibalik semua ini lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Hutan kehilangan kemampuannya menahan air. Sejak 2001 sampai 2024, Sumatera telah kehilangan 4,4 juta hektar hutan yang setara dengan luas negara Swiss. Pulau ini mencatat deforestasi paling parah di Indonesia akibat penebangan legal maupun ilegal, aktivitas tambang, dan ekspansi sawit. Tidak heran, tudingan langsung mengarah ke perusahaan-perusahaan lokal. Nama-nama yang sering disebut oleh Walhi, Greenpeace, Friend of the Earth, hingga Jatam. Bahkan, KLHK dan BPK pun pernah menyorotnya. Sebagian kasus terbukti, sebagian masih diselidiki, dan semuanya menambah kecurigaan bahwa bencana ini bukan sekadar bencana alam. Mari kita mulai dari desa Garuga di Tapanuli Selatan. Desa yang nyaris lenyap dan berubah menjadi lautan lumpur, batu, serta ribuan potongan kayu yang datang seperti tsunami. Warga setempat menyebut 70% penduduknya hilang tersapu arus. Di tengah kehancuran ini, seorang pria Garuga menduga bahwa gelondongan kayu yang menghantam desanya itu berasal dari aktivitas PT Sago Nauli Plantation, perusahaan sawit yang beroperasi sejak 1996. Pemiliknya tidak jelas. Situs resminya cuma menampilkan soal profil perusahaan tanpa transparansi struktur kepemilikan. Informasi bisa kita dapat hanya di sini. PT Sago memiliki konsensi di Mandailing Natal dan pernah disorot karena dugaan manipulasi lahan serta anggapan bahwa perusahaan ini kebal hukum. Ini siapa saja yang udah ngasih bantuan bang untuk masyarakat warga bang di sini? Kalau dari Sago Milma ada bantuan. Nama lain yang juga disorot Walhi adalah PT Toba Pulp Lestari TPL, pabrik bubur kertas besar yang beroperasi di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini kerap dikaitkan dengan sosok Luhut Binsar Panjaitan. Tapi Luhut membantah keras adanya afiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan TPL. Kalau kita lacak, TPL punya sejarah kepemilikan yang panjang dan dinamis. Didirikan dari 1983 oleh konglomerat Sukanto Tanoto, sosok yang sering disebut sebagai bagian dari 9 naga. Perusahaan ini awalnya bernama PT Inti Indrayon Utama Tbk. Setelah serangkaian kontroversi dan penolakan publik, namanya pun berubah menjadi PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2000 sampai 2001. Konsesi yang mereka kelola tidaklah kecil, mencapai 167.912 hektar di berbagai wilayah Sumatera Utara. Walhi Sumut secara spesifik menuding aktivitas TPL dalam mengonversi hutan alam menjadi perkebunan eukaliptus sebagai pemicu kerusakan ekologis. Area seperti Batang Toru, Tapanuli Tengah, Sibolga, sampai Tapanuli Selatan disebut mengalami perubahan landscape besar yang memperburuk daya tahan ekosistem terhadap bencana. Manajemen TPL telah membantah keras tuduhan ini, tetapi kenyataan bahwa Wali Kota Medan, Bobi Nasution, merekomendasikan penutupan operasional TPN menunjukkan bahwa persoalan ini bukanlah sekadar dugaan LSM, tapi sudah masuk ke ranah politik lokal dan kebijakan publik. Pemerintah provinsi tidak punya wewenang untuk menutup, tapi kami bisa merekomendasikan.
Ada satu fakta yang membuat publik makin curiga. Jatam lewat akun X @jatamnas menyebut bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang sebagian merusak lahan hutan tanaman industri HTI milik Prabowo dikelola lewat PT Tusam Hutani Lestari THL. Konsesi THL membentang seluas 97.300 hektar yang mencakup Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, sampai Aceh Utara. Daerah-daerah yang justru mengalami banjir paling parah. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak 1990-an dan sebagai HTI, mereka secara legal diperbolehkan mengonversi hutan alam menjadi tanaman komersial. Masalahnya, dari sisi ekologis, perubahan ini fatal. Hutan alam yang seharusnya menyerap air digantikan tanaman yang tidak memiliki fungsi dan kemampuan hidrologis yang sama. Akibatnya, ketika hujan ekstrim datang, tanah tidak mampu menahan limpasan air. Sampai sekarang, belum ada bantahan dari Presiden Prabowo terkait tudingan ini. Berbeda dengan responnya pada isu serupa di tahun 2019. Oke, kita kembali ke soal Sukanto Tanoto tadi. Ia memang sudah bukan pemegang saham Toba Pulp Lestari, tetapi kecurigaan publik tidak berhenti di situ. Sorotan kemudian mengarah pada kerajaan bisnisnya yang jauh lebih besar, Royal Golden Eagle, RGE Group, perusahaan raksasa yang bergerak di sektor kertas, minyak sawit, viskos, hingga energi, yang berdiri sejak 1973. Di bawah RGE, ada Asia Pacific Resources International Limited April, produsen pulp dan kertas terbesar kedua di Indonesia. Skala operasinya masif. April mengelola sekitar 1,4 juta hektar lahan di Riau dan Sumatera. Dengan luasan sebesar ini, setiap perubahan tutupan hutan maupun lahan gambut yang dilakukan April selalu dianggap punya potensi memengaruhi daya dukung ekologis wilayah sekitarnya, termasuk daerah-daerah yang diterjang banjir bandang. Nama besar berikutnya yang ikut terseret adalah Astra International Group. Perusahaan ini kerap dikaitkan dengan keluarga Suryajaya, di mana William Suryajaya dikenal sebagai pendirinya, sementara Edward Suryajaya termasuk sosok yang sering disebut bagian dari 9 naga. Dan menurut Kementerian Lingkungan Hidup, aktivitas grup Astra disebut ikut memperparah banjir besar yang melanda Sumatera. Astra International membawahi PT Astra Agro Lestari AAL, salah satu pemain raksasa industri CPO Indonesia. Konsesinya tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total luasan mencapai 280.000 hektar. Skala sebesar ini otomatis menempatkan mereka dalam daftar perusahaan yang patut dimintai penjelasan ketika bencana ekologis terjadi di wilayah operasinya. Bukan cuma sawit, Astra juga punya PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Mertabe di Tapanuli Selatan, salah satu kawasan yang paling parah diterjang oleh banjir. Perusahaan ini dituding berkontribusi pada kerusakan lingkungan karena berada dalam kawasan ekosistem Batang Toru, salah satu hutan tropis paling esensial yang tersisa di Sumatera. Situasi pun semakin runyam ketika KLHK memutuskan menghentikan sementara operasi PT Agincourt Resources bersama 2 perusahaan lainnya, yakni PT PN3 dan North Sumatra Hydro Energy, pengembang PLTA di Batang Toru. Proyek PLTA ini sendiri telah menghilangkan lebih dari 35 hektar tutupan hutan di sepanjang 13 km aliran sungai. Dampaknya, fluktuasi debit sungai, sedimentasi tinggi dari limbah galian terowongan, ancaman polusi jika limbah mengandung zat beracun, semuanya memperburuk daya dukung ekologis kawasan yang kini berubah menjadi jalur bencana. APP Sinarmas raksasa pulp and paper terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di dunia, juga ikut disebut memperparah banjir di Sumatera. Greenpeace pernah mengecam keras perusahaan ini karena dianggap mengingkari komitmen anti deforestasi dan perlindungan gambut. Temuan Walhi pun sejalan dengan kritik tersebut. Di Sumatera, Sinarmas menguasai sekitar 51% dari total 1,5 juta hektar lahan hutan dan ekosistem gambut. Keluarga Eka Cipta Wijaya, pemilik APP, juga kerap dikaitkan dengan kelompok bisnis 9 naga. Adaro Energi Indonesia Tbk juga masuk dalam daftar perusahaan yang diduga memperparah banjir dan longsor di Sumatera menurut Walhi. Dan ternyata bukan tanpa alasan. Melalui 2 anak perusahaannya, PT Adaro Strategic Investment dan PT Adaro Capital Ltd, Adaro adalah bagian dari pemilik saham mayoritas PT Agincourt Resources, perusahaan yang operasionalnya di Batang Toru sempat dihentikan KLHK. Yang membuat publik tercengang adalah daftar pemegang saham mayoritas Adaro itu sendiri. Ada nama-nama besar, Boy Thohir, kakak Erick Thohir, Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, Theodor Permadi Rahmat, hingga Beni Subianto. Sosok yang dikenal sebagai Raja Batubara. Dengan struktur kepemilikan sekuat ini, wajar jika setiap tudingan terhadap Adaro ikut mengguncang kepercayaan publik terhadap bagaimana bisnis, politik, dan kebijakan lingkungan saling bertautan. Pada akhirnya,
Yang bisa kita pelajari dari daftar perusahaan ini adalah satu hal sederhana, namun mengerikan. Mereka saling terhubung. Nama-nama besar, jaringan lama, dan konsesi yang saling bersinggungan membentuk pola yang tidak mungkin diabaikan. Fakta-fakta tentang deforestasi, konflik agraria, dan operasi bisnis di wilayah yang kita tahu sangat rawan bencana seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras bagi publik. Banjir dan longsor yang menewaskan ribuan orang bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dilegalisasi, yang kini menagih harga paling mahal, nyawa dan masa depan ekologi Sumatera.